Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua, rancangan acak lengkap. Mungkin di sini saya tidak akan bicara panjang karena saya tidak akan lagi menjelaskan bagaimana caranya kita menentukan perlakuan, bagaimana caranya kita menentukan jumlah ulangan gitu ya. Karena mungkin kita sudah dapat dari yang pertemuan pertama di pendahuluan. Terus kalau yang untuk rancangan acak lengkap ini mungkin saya akan lebih langsung ke sasaran gitu ya. Maksudnya dia si rancangan acak lengkap ini digunakannya di mana, terus kegunaannya seperti apa, seperti itu aja ya. Terus kemudian ngitungnya nanti itu seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Nah, itu akan saya jelaskan di sini. Jadi mungkin tidak akan sepanjang di bab pendahuluan. Oke, kita lanjut. Jadi ciri-cirinya si rancangan acak lengkap ini memang dia suatu percobaan yang amat sangat sederhana dan biasanya digunakan di tempat-tempat yang homogen seperti laboratorium, di rumah kaca, ya, atau di tempat-tempat yang mungkin kita homogenitasnya atau heterogenitasnya kita nggak ngerti gitu, dan tidak ada referensi yang menyebutkan bahwa tempat itu homogen atau tempat itu heterogen gitu. Kita bisa menempatkan percobaan dengan rancangan RAL tuh di situ gitu, bisa. Nah, faktor luar yang dapat mempengaruhi percobaan dapat dikontrol, karena seberapa besar sih faktor luar yang mempengaruhi percobaan gitu ya, ketika kita percobaan di laboratorium sama di lapang gitu. Beda banget kan? Jadi kalau di laboratorium seberapa besar sih galat lingkungannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya di laboratorium galatnya itu bisa jadi suhu ruangan gitu, atau hal lain gitu. Tapi kalau di lingkungan yang terbuka seperti sawah, seperti tambak gitu ya, itu mungkin kita tidak bisa menggunakan RAL karena di situ heterogenitasnya sangat tinggi gitu. Nah, di dalam RAL setiap unit percobaan diacak secara sempurna tanpa dibatasi blok. Jadi nanti kalau misalnya kita bahas tentang blocking atau pemblokan gitu ya, itu biasanya kita bahasnya di dalam rancangan acak kelompok gitu. Kalau rancangan acak lengkap memang tidak ada blok atau tidak ada kelompok ya. Oke. Jadi kapan RAL itu digunakan? Apabila percobaan benar-benar mungkin di laboratorium atau di rumah kaca. Tidak ada pengetahuan atau informasi sebelumnya tentang kehomogenan suatu percobaan gitu. Kemudian apabila jumlah perlakuan sedikit sehingga jumlah derajat bebas galatnya juga kecil gitu. Dan hanya ada satu sumber keragaman selain pengacakan. Hanya ada satu sumber keragaman yaitu perlakuan. Beda dengan rancangan acak kelompok. Kalau rancangan acak kelompok sumber keragamannya itu ada perlakuan dan ada kelompok gitu. Tapi kalau rancangan acak lengkap sumber keragamannya itu ada di perlakuan ya. Oke. Jadi keuntungan RAL itu secara garis besar RAL itu mudah, efisien untuk kasus-kasus tertentu ya. Terus kemudian dia lebih fleksibel dalam hal jumlah perlakuan, jumlah ulangan. Terus kemudian bisa dilakukan ulangan dengan jumlah yang tidak sama antara perlakuan. Kemudian karena mungkin galatnya itu tidak terlalu besar, jadi ketika kita mendapatkan ketika kita kehilangan satu data di dalam satu perlakuan atau satu ulangan itu tidak akan menjadi masalah gitu. Itu keuntungannya si RAL. Kalau kerugiannya, terkadang rancangan ini tidak efisien karena mungkin RAL ini karena sumber keragamannya cuma perlakuan, jadi kita butuh banyak ulangan gitu. Ya, jadi tidak efisien gitu. Tingkat ketepatan mungkin tidak terlalu memuaskan kecuali unit percobaan benar-benar homogen gitu. Nah, karena memang RAL ini tidak dirancang untuk dengan sumber keragaman yang banyak gitu ya. Kalau beda dengan rancangan acak kelompok, kalau rancangan acak kelompok memang dia didesain untuk sumber keragaman penelitian itu banyak gitu. Tapi kalau RAL ini sumber keragamannya cuma perlakuan. Jadi mungkin tingkat ketepatan atau presisinya dari si suatu
perlakuan ini tidak begitu memuaskan hasilnya gitu. Hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak gitu ya, karena mungkin nanti ada perlakuan-perlakuan lain yang memang pas untuk perlakuan yang banyak gitu. Jadi kalau RAL ini cocoknya emang perlakuannya cuma sedikit gitu, nggak terlalu banyak gitu. Analisisnya hanya cukup untuk perlakuan yang sedikit. Pengulangan percobaan yang sama mungkin tidak konsisten apabila satuan percobaan tidak benar-benar homogen, terutama apabila jumlah ulangannya sedikit. Ya, karena RAL ini adalah percobaan yang sangat sederhana, kebanyakan ketidakkonsistenan itu menjadi tantangan si peneliti itu sendiri, gitu. Jadi, apabila satuan percobaan tidak benar-benar homogen dan jumlah ulangannya sedikit, itu tuh kayak kita jadinya ketepatan atau presisi percobaan itu juga nggak bakalan memuaskan gitu. Ya, lanjut. Pengacakan atau tata letak. Jadi nanti kita bisa meletakkan membuat peletakan gitu ya di dalam percobaan RAL ini dengan cara diundi dengan daftar angka acak atau menggunakan bantuan software gitu, bisa. Ini model linearnya sama seperti yang tadi saya ada di bab 1, di bab pendahuluan. Y itu adalah faktor akibat atau data yang akan kita dapatkan. Ada nilai tengah atau nilai rata harapan, ada pengaruh perlakuan, ada pengaruh pengacakan atau pengaruh. Jadi epsilon itu bisa galat kan? Galat itu kalau dari yang rancangan acak lengkap itu didapatkan dari pengacakan atau ulangan gitu. Ya, tapi kalau misalnya yang dari rancangan acak lengkap, nanti kita bahas di rancangan acak lengkap. Jadi kalau model RAL karena sumber keragaman cuma satu perlakuan dan pengacakan, lihat karena pengaruh perlakuan sudah ada di tau, maka di epsilon itu adalah pengaruh dari pengacakan. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini ada simbol T atau N atau R itu jangan bingung ya. T itu biasanya untuk perlakuan atau treatment, N itu biasanya banyaknya ulangan, atau kadang banyak ulangan itu disebut dengan R atau replikasi gitu. Tapi N itu biasanya juga menunjukkan jumlah. Cara menghitung ulangan pada RAL biasanya gitu. Treatment kalikan N-1, lebih dari 915. Nah, jadi misalnya nih jumlah perlakuan yang diberikan T sekitar 3 gitu kan, 3 perlakuan. Maka ulangan minimal yang diperlukan bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Jadi yang didapatkan adalah N lebih dari sama dengan 6. Jadi tidak boleh kurang dari 6 ya, karena sama dengan 6 minimal. Gitu. Nah, gimana hipotesisnya? Jadi mungkin gini, H0 itu adalah ketika pengaruh perlakuan 1 sama dengan pengaruh perlakuan 2 sama dengan pengaruh perlakuan 3 sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respons yang diamati. Jadi pengaruh perlakuannya nggak ada gitu. Terus kalau misalnya H1 berarti minimal ada satu aja perlakuan itu yang berpengaruh gitu. Minimal ada satu aja si perlakuan ini berpengaruh gitu ya. Nah, tabel data pengamatannya seperti ini. Jadi ini notasinya. Biasanya kalau misalnya di sini perlakuan, di sini ulangan, atau bisa dibalik, di sini perlakuan, di sini ulangan, sama saja gitu. Kalau misalnya di sini ulangan, di sini perlakuan, berarti nanti tinggal total atau ratanya pindah ke sini. Ini totalnya pindah ke sini gitu. Sama aja ya. Jadi notasinya biasanya emang karena hasil data. Jadi kalau keseluruhan yang Y11, Y12 sampai Y33, Y33 ini itu namanya data. Tapi kalau satuan ini Y11 itu namanya datum. Jadi dari datum dikumpulkan menjadi data gitu. Ya. Jadi ini notasinya N ini adalah banyaknya ulangan. Kalau di sini kan rata ulangan. Jadi Y1 sampai dengan Y berapa sesuai dengan jumlah ulangan. Y1
Y15 misal, karena ulangannya 5, Y15. Karena di sini 3 berarti Y13 per N. N itu adalah jumlahnya ulangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau rata yang di sini itu adalah Y sampai Y berapa, Y11 sampai Y33 misalnya ya. Semuanya di totalnya berapa, dibagi dengan jumlah perlakuan kalikan jumlah ulangan. Gitu. Itu baru kita kelihatan ratanya. Nah, analisis sidik ragam sekarang. Jadi kita nanti perlu untuk membuat seperti ini. Tabel analisis sidik ragam. Tapi untuk mengisi ini jumlah kuadrat ya. Seperti ini kita perlu rumus di sini. Oke. Jadi ada faktor koreksi. Faktor koreksi itu kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan seluruh hasil dan kemudian dikuadratkan dibagi treatment kalikan replikasi. Terus kemudian jumlah kuadrat perlakuan. Nah, jumlah kuadrat perlakuan itu gini. Jadi jumlah kuadrat perlakuan ini kan beda ya. Jadi ada Y1 titik, Y2 titik, Y3 titik gitu. Nah, sini Y11, Y21, Y31 sama dengan Y33 gitu. Nah, kalau misalnya perlakuan berarti yang kita lihat ya perlakuannya. Sini total perlakuan Y1 titik, Y2 titik, Y3 titik gitu. Ya. Y1 titik karena di sini jumlah kuadrat perlakuan. Nah, kalau jumlah kuadrat total berarti masing-masing datum itu dikuadratkan. Masing-masing datum dikuadratkan, ditambah, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Ini juga dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, kemudian jumlah kuadrat galat itu adalah jumlah kuadrat treatment, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat dari perlakuan. Kalau kuadrat tengah itu adalah CKP dikurangi DB perlakuan, DB itu adalah derajat bebas ya. Kemudian jumlah kuadrat tengah galat itu adalah jumlah kuadrat galat dibagi DB galat. Gitu. Oke. Jadi derajat bebas dapat didapatkan dengan rumusnya treatment kalau perlakuan ya treatment, kalau derajat bebas galat berarti treatment kalikan ulangan kurangi 1, kalau derajat bebas total berarti treatment kalikan ulangan dikurangi 1 gitu. Nah, untuk F hitung itu kita bisa dapatkan dari KTP per KTG gitu. Nah, rumus KTP per KTG itu bisa kita dapatkan di sini. KTP dan KTG ya. Gitu. Nah, rumus-rumus tersebut nanti akan kita masukkan ke sini. Ya, derajat bebas, maaf. Nah, F tabel ini kalau F hitung kita kan sudah bisa mendapatkan. Nah, kalau F tabel itu kita dapatkan dari tabel. Ya, nanti akan kita coba pelajari bagaimana cara membaca F tabel gitu. Atau kalau misalnya teman-teman sudah bisa gitu ya, maksudnya sudah dulu sudah pernah belajar, alhamdulillah gitu. Jadi kita tinggal mengulangi. Oke. Ini sudah seperti yang saya jelaskan di yang dahulu-dahulu. Jadi F hitung atau F tabel, F hitung harus lebih dari F tabel jika kita menginginkan percobaan ini berbeda nyata atau signifikan gitu. Jika sudah berarti terima 1 atau tolakkan 0, maka perlu uji lanjut. Uji lanjut itu ada beberapa dan gunanya adalah untuk menentukan perlakuan-perlakuan mana yang berbeda nyata satu sama lain gitu. Ya. Terima kasih.